penebus kami. Baik saudara, kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Pada malam hari ini, Pastor Roy akan memimpin kita dalam firman Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat petang para kekasih, terima kasih Bapak Pendeta Handi. Mari kita akan duduk kepala sejenak dan kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik dalam sorga, pada kesempatan yang istimewa yang Kau beri kepada masing-masing kami, untuk memberikan waktu kami yang berharga untuk mendengarkan suara dan rencana-Mu bagi kami. Kami percaya sejarah hidup dan pelayanan kami, bisnis, usaha, mata pencaharian bagi para part-timers, Tuhan juga akan memberkati sebagaimana Engkau memberkati semua para full-timers. Terima kasih Bapa, biarlah Allah Roh Kudus hamba mohon menerangi dan memberi hikmat kepada hamba dan kepada semua kami yang mendengar pengajaran ini, supaya kami boleh bersatu di dalam Tuhan dan kami boleh meraih perkara-perkara yang luar biasa dari tangan Tuhan. Oleh sebab itu segala macam pekerjaan kuasa gelapan, roh kebimbangan, gangguan, kekacauan pada sinyal kami dan pada penerimaan gadget kami, segala bentuk-bentuk bisikan iblis dan duniawi, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus, dan darah anak domba Allah membasuh dan menyucikan dan melayakkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua yang siap menerima firman mengaminkan. Amin. Para kekasih, puji Tuhan, kita masuk pada part 26 ya, bagian 26. Para kekasih, saya masih belum bisa beranjak dari tekad yang ketujuh. Anda bisa berkelimpahan. Coba bayangin kalau saya melayani Tuhan sekian lama dan saya tidak mempunyai bukti bahwa saya hidup berkelimpahan. Saudara, betapa saya memalukan Tuhan. Ini terus terang aja, saudara. Itu sebab kita harus meminta kepada Tuhan supaya kepada kita dikaruniai segala perkara, bukan cuma uang, tetapi juga hikmat akal budi, damai sejahtera, kuasa daripada Allah yang berlimpah dalam hidup kita. Ya, saudara, bukan kuasa yang kadang-kadang terjadi pada kita, tapi kuasa yang selalu menyertai dan menaungi kita. Ya, saudara, dan itu adalah kehendak dari Tuhan. Anda bisa berkelimpahan. Jadi berkelimpahan di sini, seperti yang pada 2 minggu yang lalu saya sampaikan, adalah bukan hanya mengenai soal materi, hal-hal jasmaniah, lahiriah, duniawi, dan keuangan saja. Tapi kelimpahan, justru Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita kelimpahan yang utama. Ya, saudara, yaitu kelimpahan rohani. Tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kata semuanya akan ditambahkan. Kelimpahan. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Aku datang bukan seperti pencuri datang yang memecah rumah dan membinasakan orang, tetapi aku datang memberikan hidup yang berkelimpahan di dalam aku. Saudara, banyak ayatnya. Ya, kita tidak boleh mendengar pengajaran yang sudah dipotong-potong, tidak karu-karuan oleh para pendeta. Dia ingin jemaatnya miskin, tapi dia sendiri, dia mengeruk uang yang banyak. Ya, itu tidak adil dan itu dosa. Saudara, itu sebab saya menjadi hamba Tuhan, saya meminta dan saya berdoa supaya jemaat yang saya layani berkelimpahan. Ya, saudara, apa ruginya? Saya sangat berjasa buat mereka. Tapi kalau saya menyampaikan firman bahwa hidup harus sengsara, padahal saya kalau disuruh sengsara juga tidak mau, nah itu namanya saya munafik. Ya, itu sebab kalau Anda ada mendapatkan pengajaran-pengajaran yang tidak benar, Anda harus bertobat juga. Ya, bahwa kelimpahan itu adalah satu pemberian anugerah dari Tuhan. Amin. Itu sebab saya ingin supaya semua saudara menyadari akan hal ini. Tidak kurang pendeta-pendeta besar yang mengatakan demikian.
Ya, pendeta Benny Hinn dari Amerika Serikat, setelah dia jatuh dalam dosa dan kemudian dia hampir masuk bui, sekarang dia mengatakan, aku sekarang bertobat, aku tidak akan menyampaikan mengenai soal kelimpahan. Ya saudara, itu satu kemunafikan, saya kasih tahu. Dia sudah mengeruk uang ratusan juta dolar dan sekarang dia bilang begitu. Ya, itu tidak adil di hadapan Tuhan. Itu munafik di hadapan Tuhan. Itu sebab kita harus menjaga diri kita. Apa yang firman Tuhan katakan, ya itulah. Amin. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Ya, supaya apa? Supaya nama kita tidak tercoret dari kitab kehidupan anak domba Allah. Dalam Wahyu dituliskan demikian. Barang siapa mengurangi dan menambah apa yang sudah tertulis, maka namanya akan dicoret dari kitab kehidupan. Wah, ini tidak main-main, ya saudara. Itu sebab jangan mengurangi, jangan menambahi. Apa adanya firman. Itu yang seorang gembala, seorang penginjil, seorang teolog, seorang yang melayani dan mendidik, seorang pimpinan yayasan harus lakukan. Ya, supaya supaya dia bisa memimpin dengan baik. Tuhan mempercayai kepada dia. Ya, saudara, banyak orang takut memimpin. Aku nanti gak bisa jadi pemimpin yang baik. Kenapa mesti takut? Ya, kita harus berani. Karena kita mempunyai dasar dan kita mempunyai pengajaran tentang kelimpahan. Pede banget kita orang, saudara. Ya, para kekasih, kepedean kita. Kita punya iman, kita punya percaya diri. Itu membuat kita bisa sukses. Ya, saudara. Tetapi kalau kita tidak pede dalam pelayanan, apa sebab? Salah satu faktor karena kita hidup berkekurangan. Selalu saya menganjurkan, saya mengalami kekurangan juga bersama dengan istri pada waktu itu. Tetapi tidak harus selama, tidak harus seumur hidup saya. Ya, maka saya harus mendapatkan kelimpahan dari Tuhan. Semua pebisnis, semua ibu rumah tangga yang menghasilkan uang juga. Ya, anak-anak muda sekarang mulai dari SMA sudah digalakkan untuk berbisnis secara online. Ya, di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Kita melihat anak-anak muda sangat kreatif sekarang. Kenapa? Karena mereka ingin hidup berkelimpahan. Gak kepengen susah. Siapa kepengen susah? Hanya pengkhotbah-pengkhotbah yang sesat. Yang mengatakan harus angkat salib. Dan harus hidup sengsara. Ya, itu tidak benar. Tuhan Yesus sudah mengangkat salib buat kita. Dan kita menerima khasiat daripada salib Tuhan. Amin. Kita menyangkali diri dalam bentuk-bentuk yang lain. Tetapi kita bisa menjadi kesaksian dalam bentuk kelimpahan kepada orang-orang yang lain. Dan saya yakinkan Anda, ini satu karunia dari Tuhan dalam hidup kita. Ya, sebab 3 Yohanes ayat yang kedua, Beloved, I pray that you may prosper in all things. Para kekasih, aku berdoa supaya kamu berkelimpahan dalam segala perkara. Coba, dalam segala perkara. Jangan dibatasi soal duit aja, saudara. Nah, itu sebab ini ayat penting sekali. 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahi kita segala sesuatu. Tadi dalam segala perkara. Sekarang segala sesuatu. Saudara, coba. Jangan dipotong itu ayat. Dosa. Ya. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Kelimpahan untuk membawa kita hidup saleh. Ya, saudara. Itu sebab orang-orang munafik tidak bisa hidup saleh. Karena mereka tidak mendapatkan segala sesuatu yang berguna. Saudara, itu sebab ayat ini penting sekali. Ya, karena kuasa ilahinya telah menganugerahi kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahi kita dengan janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Ya, para kekasih, iman kita bukan hanya menyelamatkan kita. Iman kita membuat kita bisa berkelimpahan. Kita mungkin tidak punya modal, kita tidak punya cara gimana ya supaya jemaatku ini ada orang-orang yang mampu, yang cukupan, yang mumpuni, yang kaya untuk bisa mensupport aku. Sudah, jangan dipikir yang kayak begitu. Saudara,
Yang kayak begitu tidak boleh dipikir. Yang mikirin soal itu harusnya Tuhan. Seorang hamba Tuhan, dia dihidupi oleh Tuhan. Amin. Jadi dia jangan kepikiran tentang jaminannya. Yang kepikiran itu adalah Tuhan gimana. Aku mau kasih hambaku si Timothy Roy ini. Nggak bisa-bisa. Terhambat dianya. Terhalang dianya. Pikirannya cepat, hatinya kerdil. Ya, saudara, Timothy Roy tidak dapat. Dia sedang mau mencoba. Saudara membaca dalam kitab Nabi Yesaya, aku menanti-nantikan saatnya untuk memuliakan kamu. Wah, Tuhan aja sampai nunggu. Sampai kita ini bertobat. Sampai kita ini bisa akomodatif. Supaya dia bisa mencurahi kita. Tuhan menunggu loh, saudara. Kiranya pelajaran ini membuat iman kita kuat. Keberanian percaya kita kuat. Ya, saudara. Seperti yang saya sampaikan pada minggu kemarin dalam live streaming, kita harus mempunyai keberanian percaya untuk menghadap hadiratnya. Ya, saudara, maka kita akan benar-benar mendapatkan apa yang menjadi perjanjian dari Tuhan. Katakan luar biasa. Ya. Para kekasih, saya mensitir kembali untuk mengingatkan, ya saudara, the charging bull, banteng yang ngamuk. Ya, saudara, ini menjadi simbol dari New York Wall Street, ya, di Times Square di New York. Ya, saudara, sejarahnya adalah seorang pematung, seorang pemahat Italia yang sudah tinggal lama menjadi warga negara Amerika Serikat, namanya Arturo Di Modica. Saudara, pada tanggal 15 Desember 1989, diam-diam memasang di depan New York Stock Exchange, ya, Exchange NYSE, yaitu pusat perdagangan saham dunia ada di New York, ya saudara. Kenapa? Karena tahun 89 itu semua saham negara-negara maju semua jeblok semua, ya, dan bank-bank ataupun juga lantai-lantai bursa di kota-kota besar dunia pada redup. Ya, saudara, kerugian terjadi luar biasa. Para jutawan, para miliarder dolar jatuh miskin pada waktu itu. Karena harga saham mereka jeblok tahun 89. Itu sebab dia diam-diam membuat patung ini. Dia memberikan semangat pada para pelantai bursa, orang-orang yang bekerja di lantai bursa, untuk ayo sekarang bangkit. Ya. Dan dia memberikan ini gratis, ini barang mahal, saudara. Ya. Beratnya 2,5 ton dari tembaga. Dan dia memahatnya begitu bagus, membuatnya begitu bagus. Saya tuliskan, orang di luar Kristus mengandalkan time is money. Ya, time is money. Itu sebab kita mengandalkan apa? Untuk kita bisa hidup berkelimpahan. Kita mengandalkan Tuhan Yesus yang jatuh hati kepada kita. Kita tidak bisa memaksa dia. Air mata saya, air mata Anda, puasa Anda tidak bisa menjatuhkan hati Tuhan. Kalau kita tidak mengerti perjanjian Allah. Saya selalu menekankan, orang penting mengerti perjanjian Tuhan. Karena disitulah dia bisa klop dan klik dengan Tuhan. Kalau saya tidak mengerti perjanjian Tuhan, saya tidak diajarin. Jemaat tidak kita ajarin. Bagaimana jemaat bisa hidup berkelimpahan? Jemaat pas-pasan terus, mentok semuanya. Kalau jemaat mentok, gembalanya miskin. Maafkan saya. Itu sebab kita harus bikin semua blokir, semua yang keblokir jemaat kita dari berkat-berkat mereka harus dijebol. Mereka harus berkelimpahan. Ya, maka gembala sidangnya akan berkelimpahan juga. Para kekasih, yang percaya katakan amin. Ya, para kekasih, ini hal penting sekali ya. Nah, jangan andalkan time duniawi tetapi kairos waktu Allah. Nah, saya akan masuk pada kairos ya. Saya ingatkan, orang dunia time is money. Orang mengatakan menolak untuk berbakti, menolak untuk baca Alkitab, menolak untuk bersekutu dalam persekutuan doa, menolak untuk setia datang rajin ke gereja, apalagi ada pandemi ini, wah ini kebetulan sekali kata mereka.
Dan mereka mengatakan next time. Saudara. Juga mereka mengatakan ini my me time sekarang ini. Ini my me time. Jangan ganggu. Aku sudah kerja seminggu. Hari Minggu sekarang aku mau mempunyai me time. Waktu pribadiku. Aku mau ke salon. Aku mau ke mall. Aku mau kulineran. Aku mau olahraga. Di harinya Tuhan. Ya saudara. Itu sebab kita semua tahu ya. Ini ciri-ciri orang Kristen yang duniawi. Time is money. Next time. My me time. Satu kali. Mereka akan begitu keras hati dan berkata, no time for Jesus. Tidak ada waktu buat Tuhan Yesus. Tidak lama mereka mati. Dan Tuhan berkata, no time for you in the eternal life. Tidak ada waktu lagi buat kamu di kehidupan yang kekal. Stop. Aku tidak kasih hidup yang kekal kepada kamu. Karena orang selalu beralasan. Tolong ini dijelaskan, dijelentrehkan kepada jemaat. Supaya jemaat itu mengalami terobosan. Jangan terus mentok terus. Kalau mereka berkatnya mentok, berkat kita orang mentok juga. Ya, itu sebab kita harus jebol. Ya, dan kita harus mengajarkan pengajaran yang benar. Jangan maunya kita sendiri. Ini aku kebetulan baru membutuhkan uang untuk anak sekolah, anak kuliah, untuk bayar kontrak. Nah, dipakailah ayat-ayat firman untuk menghimpun uang. Dosa tidak boleh. Ya, Tuhan akan memberkati semua orang hamba-hamba Tuhan yang tulus, sungguh-sungguh, rendah hati, gak usah minta. Dia tahu apa yang saya dan Anda sedang perlukan, butuhkan. Ya, kalau kita melayani dengan hati yang plong macam begitu, gak ada suatu drive yang lain yang memotivasi kita. Kecuali kita membalas cinta Tuhan, kecuali kita memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup ini. Rasul Paulus mengatakan, aku cuma ingin memenuhi panggilan Tuhan. Aku tidak ingin sia-siakan waktuku. Ya, saudara, ini hal penting sekali. Kita masuk pada Kairos. Sedikit 2 minggu yang lalu saya sudah jelaskan Kairos atau waktu Tuhan. Jangan permainkan waktu Allah. Ya, saudara. Ulangan 31 ayat 14. Sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Ya, mohon seorang saudara suka membacakan kembali Ulangan 31 ayat yang ke-14. Kitab Ulangan pasal 31 ayat yang ke-14. Ulangan 31 ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Amin. Terima kasih Ibu Titi. Para kekasih, di sini kita melihat Tuhan berfirman kepada Musa supaya Musa membawa Yosua masuk ke kemah perhimpunan. Ya, kemah perhimpunan. Dan Tuhan berkata apa? Sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Nah, saudara, ya, kepada Musa Tuhan memberikan satu pemberitahuan lebih dulu. Jarang loh orang mendapat pemberitahuan bahwa dia akan mati. Jarang, ya saudara. Nah, salah satunya Musa. Musa, waktumu mati sudah dekat. Itu sebab panggillah Yosua. Dan kalian berdua berdiri bersama-sama di dalam kemah pertemuan. Supaya aku memberi perintah kepada Yosua. Luar biasa ya. Jadi saudara, kemudian Musa tergesa-gesa memanggil budaknya, yaitu Yosua, dan mereka berdua berdiri di hadirat Tuhan. Lalu Tuhan memberikan perintah kepada Yosua, disaksikan oleh Musa. Saudara, sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati.
saudara. Jadi saya dan saudara kita harus tahu bahwa hidup ini hanya selayang pandang. Hidup ini hanya lewat begitu saja. Ya, vita brevis, hidup adalah singkat. Ya, sudah dekat waktunya. Ya, para kekasih, kalau itu sebab di samping makam istri saya, Pastor Syaini, ada tanah kosong, tanah makam yang kosong, langsung saya minta staf saya, Ibu Cindy, untuk segera bayar itu untuk kuburan saya. Ya, saudara, jadi belum ada saya di dalam situ, sudah dipasangi patok salib di situ, ya. Tapi saya juga nggak tahu kenapa kok nggak dikasih nama Timothy Roy Kartiko Budiman. Ya, sudah ada patoknya di situ, sebelahnya. Para kekasih, waktunya sudah dekat. Saya dan Anda, kita semua harus memperhatikan tentang waktu kita. Jangan kita biarkan jemaat kita itu lalai. Ya, saya yakin pendeta-pendeta tidak lalai, tapi jemaatnya suka lalai. Ya, anaknya suka lalai, anaknya pendeta itu loh, anaknya penginjil itu loh, itu yang suka lalai. Pendetanya sih enggak. Istrinya juga enggak, tetapi kaum keluarganya seringkali lalai. Ya, nah itulah tugas kita untuk memberitahu para kekasih, ya. Kemudian ada sebuah ayat lagi dari Markus 13 ayat 28 dan 29. Mohon seorang saudara suka bacakan. Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-28 dan 29. Markus 13 ayat 28 dan 29. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Amin. Terima kasih Bapak Yosef. Para kekasih ayat 28, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Kemarin saya sudah jelaskan, pohon ara adalah Israel. Sekarang mulai melembut. Ya. Kalau sudah melembut, lalu keluarlah. Ya. Apa disebutkan? Rantingnya melembut, mulai bertunas. Maka kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Jadi Israel menjadi patokan dalam bahasa Jawa tetenger, ya, tetengernya. Israel itu tetengernya seluruh dunia. Saudara, kalau dia mulai melembut, ya, kan dia menjadi keras, ya. Tempo hari dia menjadi keras, tidak ada diplomasi sama sekali. Dia anggap seluruh dunia memusuhi dia. Itu sebab mereka keras kepala. Mereka berani mati, mereka bekerja berjuang menemukan senjata-senjata kimia, senjata biologis, senjata nuklir, senjata konvensional yang paling modern di dunia. Saking kerasnya mereka, karena mereka mengatakan aku cuma sendirian aja. Seluruh dunia memusuhi aku. Nah itulah, keras. Tapi sekarang mulai melembut. Ya, dia mulai mengirim utusan-utusan tidak resmi ke negara-negara yang keras dan kasar terhadap dia, dan mulai terjalin hubungan saling pengertian. Lalu negara-negara tersebut, bahkan negara-negara di Teluk Arab, mulai membuka kedutaan besar Israel di negara kita, sementara negara kita pun belum. Ya saudara, negara Islam, negara Arab, semua sudah ada kedutaan besar Israel. Israel mulai melembut. Diplomasi mulai digunakan. Kata-kata manis mulai digunakan. Uluran tangan kepada semua negara-negara yang memusuhi mulai digunakan. Melalui teknologi pertanian, teknologi kesehatan, teknologi pertahanan dan persenjataan, teknologi iklim dan cuaca. Saudara, mereka mulai melembut. Hati-hati. Tuhan bilang musim panas sudah dekat. Apakah musim panas? Musim panas adalah antikristus. Jadi kalau Israel mulai mempunyai banyak teman karena mereka sekarang tidak keras kepala, mereka tidak memakai
kekerasan tetapi kelembutan. Bantuan. Ini negara kaya walaupun kecil, ya, bantuan. Saudara, maka kita tahu Antikristus sudah di ambang pintu. Jadi waktunya dipakai. Inilah yang kita harus mendera isi keluarga kita, jemaat kita didera. Artinya mereka harus kita mendrive mereka supaya mereka itu mempunyai satu semangat yang tinggi. Untuk apa? Untuk mereka bisa survive di akhir zaman dan mereka tidak mengalami penyiksaan, tidak mengalami penistaan dari Antikristus dan kaki tangannya. Tetapi mereka mendapatkan kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan di angkasa. Ya, saudara. Waktu kedatangan Tuhan Yesus Kairos sudah di ambang pintu. Sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Kairos. Saya sudah jelaskan tempo hari bahwa Kairos ini bukan waktu makan, waktu belajar, waktu bepergian, waktu mandi. Tidak, Kairos ini waktu-waktu yang historical, yang bersejarah. Contoh, lahir. Kelahiran seorang bayi itu atas Kairos Tuhan. Kemudian dia besar. Kemudian dia menikah. Itu Kairos Tuhan. Kemudian dia meninggal. Itu Kairos Tuhan. Ya, saudara, jadi di sini kita tahu bahwa waktu di dalam dunia yang sangat penting itu ditentukan oleh Allah. Bukan ditentukan oleh money. Bukan time is money. Tapi ditentukan oleh Allah. Nah, sekarang kita melihat sekarang ya. Skop pandangan kita, dimensional kita. Tentang hidup saya dan hidup Anda. Apakah kita mempunyai dimensi Kairos? Menyenangkan sekali. Bila saya dan Anda mempunyai dimensi Kairos. Contoh, aduh saya sudah tiba waktunya harus bayar kontrak rumah nih. Atau saya harus bayar pegawai nih. Atau saya harus ini itu segala macam. Tapi tidak ada uang. Bagaimana kita mengubah situasi dan kondisi defisit dan minus tersebut menjadi berkelimpahan. Ingat, tekad ketujuh, aku bisa hidup berkelimpahan. Bagaimana? Dari minus defisit menjadi surplus, menjadi berkelimpahan. Nah, kita mengubah time is money menjadi Kairos Tuhan. Apa ya kira-kira Kairos Tuhan di dalam hidup saya? Satu, contoh ini. Misal, saya bertobat. Tuhan, hamba bertobat. Dari semua kesalahan dan dosa hamba, Engkau tahu hamba dalam keadaan yang sulit keuangan saat ini. Hamba bertobat Tuhan. Dan hamba mau menjadikan waktu-waktu hamba sebagai Kairos Tuhan. Wah, Tuhan senang hatinya. Karena di saat kita kekurangan, time is money, waktu adalah uang, kita kekurangan, tetapi kita mempersembahkan hidup kita. Maka semua kekurangan kita dikonversikan. Dari rupiah ke dolar Singapura. Dari dolar Amerika kepada gulden. Mata uang Belanda. Nah, itu konversi. Sehingga kekurangan uang saya, yang semula time is money, waktu adalah uang, sekarang saya rubah. Tuhan tolong. Hamba berserah, hamba bertobat dari jalan-jalan hamba yang salah, dan hamba mohon Engkau memberkati hamba. Tuhan melihat hati saya, bahwa saya bertobat. Tuhan menilai betul, benar, jujur. Maka saya dikasih sama Tuhan. Nah, itu rahasia bisa hidup berkelimpahan. Ambil hati Tuhan. Caranya mengubah time is money menjadi time is Kairos. Amin. Coba dipraktekkan. Praktekkan aja apa yang saudara perlu deh. Maka itu akan terjadi. Jadi pelajaran ini, tekad yang ketujuh ini modal besar sekali buat kita orang. Dalam usaha, perdagangan, jual beli, ataupun ya dagang online dari keluarga saudara, istimewa dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya saudara, kita harus mempunyai ya
prinsip yang penting ini. Para kekasih, kita lanjut. Dalam etimologi dan sintaksis bahasa Greka atau Yunani, saudara, kairos. Ulangan 4 ayat yang ke-9. Jangan lupa apa yang dilihat matamu, yang ada di memorimu. Itu yang harus kau ajar pada keturunanmu. Ya, jangan lupa. Tuhan berkata kepada umatnya melalui Musa, apakah kalian lupa? Tuhan ingin kalian jangan lupa apa yang sudah kalian lihat. Dan sudah termemorize, kalian sudah hafal karena Tuhan sering bikin itu. Jangan sampai memori tersebut lupa. Ya, ini yang harus kau ajarkan pada keturunanmu. Ya, tolong dibaca lagi di rumah ya, karena berhubung waktu tidak usah dibaca. Yang kedua, kairos beda dengan kronos. Kronos diantaranya adalah time is money ya, beda. Yang sekedar waktu. Kairos adalah waktu yang punya kesempatan untuk menghasilkan hal-hal indah. Jadi kalau saya berpatokan time is money, saya pasti tidak akan mendapatkan hal-hal yang indah yang bisa saya hasilkan dalam sejarah hidup saya. Karena saya pakai kronos, pakai time is money. Apa-apa dihitung uang. Ya, melayani Tuhan dihitung uang. Salah. Kita melayani Tuhan, saudara, itu dihitung dengan berapa bobot cinta kita kepada Tuhan. Amin. Maka kita akan dimuliakan oleh Bapa di sorga. Orang menghina kita, orang no problem. Ya, emangnya dia bisa bikin apa? Ya, saudara. Paling besok kita yang masuk sorga, dia masuk neraka. Udah, anggap enteng aja kalau orang, saudara. Anggap berat hidupku di hadapan Tuhan. Anggap berat. Orang lain anggap enteng. Ya, itu prinsip saya. Supaya apa? Supaya saya hanya tertuju kepada Tuhan. Sehingga orang-orang mempunyai satu keinginan, mempunyai satu rencana, mempunyai satu tujuan. Orang-orang yang kita pimpin ini, jemaat yang kita layani ini, mereka juga bisa ikut sama seperti kita. Tidak mudah terpengaruh, tidak mudah dibisikin, tidak mudah diajak. Ya, saudara, begitu banyak kata-kata yang enticing, kata-kata yang deceiving, kata-kata yang cheating. Untuk apa? Mempengaruhi kita. Itu sebab kita harus ajar jemaat dan diri kita sendiri. Kita harus utamakan nomor satu Tuhan. Ya, saudara, ya. Orang-orang yang mau kita layani, orang-orang yang mau kita bimbing, orang-orang yang mau rohani, barulah kita perhatiin. Tapi orang-orang yang tidak mau kita bimbing, orang-orang yang bahkan bikin susah kita, biarin mereka. Tidak usah dipikirin. Banyak gembala makan hati, sakit hati. Karena jemaatnya merosot, dibawa ke gereja lain. Karena jemaatnya ditarik oleh pendeta lain, disiapkan kendaraan. Untuk hari Minggu sudah disiapkan untuk dibawa ke gerejanya. Padahal itu jemaat kita. Saudara, jangan remuk hati buat apa? Tidak perlu remuk hati. Ya, kalau memang kehendak Tuhan demikian, biarin terjadi. Terjadilah. Ya, jadi kita sekarang adalah hati kita sendiri kepada Tuhan. Seorang hamba Tuhan, saudara, lebih senior dari saya. Pada satu saat dia minta didoakan, saudara, dan dia datang ke pasturi. Beliau sekarang sudah almarhum, dan dia cerita, tolong saya didoakan. Saya kaget sekali. Waktu itu saya belum lama di Kota Magelang. Pendeta muda, jemaat masih kecil. Ya, saudara. Dan beliau mengatakan, saya hatinya remuk, marah, jengkel, dan iri hati. Sampai saya 2 kali mau bunuh diri. Saudara, saya sudah berdiri di tepi sungai, dan saya sudah mau menceburkan diri. Tapi Tuhan mencegah saya. Tapi saya nggak kuat. Saya harus bicara kepada Anda untuk saya didoakan.
supaya saya dilepaskan. Saya tanya masalahnya apa? Apakah keuangan atau apa? Tidak. Masalah jemaat saya selalu dipengaruhi dan direbut oleh gereja yang baru muncul di kota ini. Dengan berbagai macam cara, menjelek-jelekan saya dan menyewakan kendaraan di kampung-kampung yang menjadi kantong-kantong jemaat saya. Beliau bercerita, pernah saya pada minggu malam, saya sengaja duduk di warung di depan gereja tersebut. Dan saya mengawasi. Siapa ya jemaat saya yang datang ke sana? Dan saya melihat banyak sekali jemaat saya yang keluar dari gedung di sana. Dan saya mau bunuh diri, dia bilang. Hati saya remuk. Saya belum berpengalaman lama, karena saya baru melayani pekerjaan Tuhan di kota ini. Dan saya berkata, Pak, saya akan mendoakan. Kalau Roh Kudus yang memberi nasihat dan bisikan kepada Bapak, maka itu dahsyat sekali. Ya, saya tidak bisa memberikan nasihat. Tetapi Roh Kudus yang akan membimbing dan memberi kekuatan. Saya memberikan sedikitlah, saya tidak banyak pengalaman soalnya waktu itu. Dan saya memberikan sedikit dorongan. Kenapa mesti dipikirin? Saya katakan, kalau umpamanya saya mengalami seperti Bapak, saya bersuka cita. Saya bersuka cita. Tidak apa-apa, kalau mau diambil tidak apa-apa, itu milik Tuhan. Tuhan akan ganti dengan orang-orang yang bisa taat dan setia kepada saya. Ternyata jemaat Bapak itu tidak setia kepada Bapak. Ingat, jemaat itu harus setia pada 2 oknum. 1, kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Amin. 2, kepada gembala. Nah, kalau jemaatnya memang mudah dipengaruhin, ya mereka bukan emas. Tuhan tuh memberi hikmat, langsung saya cerita soal itu. Jemaat Bapak yang ke sana itu bukan emas. Itu kuningan. Barangkali cuma tembaga aja. Tuhan akan ganti dengan jemaat yang emas. Ya, saudara. Wah, dia plong sekali. Saya baru tahu setelah mungkin setahun lah. Dia memberi kabar lagi sama saya. Bahwa dia sudah terlepas dari ikatan itu. Dan dia merasa malu sudah cerita sama saya. Saya bilang, kita semua manusia yang lemah. Saudara. Tapi kita harus mempunyai fokus yang sama. Fokus kita untuk menyenangkan Tuhan. Fokus jemaat juga harus demikian. Jadi kalau ada anggota jemaat kita yang pergi, maka ketahuilah, memang dia tidak setia kepada kita. Bebas saja. Ya, feel free. Nggak usah dipikirin. Ngapain mikirin orang kayak begitu? Ya, yang lain masih banyak yang harus kita pikirin. Yang tidak berharga tidak usah dipikirin. Itu prinsip saya. Ya, karena saya begitu percaya pada kebenaran firman. Sehingga saya selalu happy. Saya selalu no problem. Dan orang yang selalu happy dan selalu no problem di hadapan Tuhan, bisa diberkati berkelimpahan. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Sekarang bandingkan. Seumpama saya tidak demikian. Seumpama saya adalah seorang yang pemikir banget, perasa banget. Sehingga ada jemaat yang pindah, saya menjadi grogi banget. Saya punya hati jahat terhadap diri saya sendiri. Seperti yang saya ceritakan Bapak ini, sampai dia mau bunuh diri 2 kali. Saudara. Dan juga kita menjadi orang-orang yang tidak happy dalam pelayanan. Kalau tidak happy, tidak menjadi kesaksian, tidak diberkati. Ya, sudah ruginya double. Rugi jemaat nggak ada, rugi kita tidak diberkati. Double kan? Tetapi tidak, feel free.
Ya. You have to feel happy. You have to feel comfort. You have to feel victoriously. Maka saudara akan mempunyai satu kehidupan yang di hadapan Tuhan. Ya, wah ini hambaku ini nggak goyah loh dia. Nggak bisa dipengaruhin loh dia. Orangnya emas banget nih. Ya, lalu Tuhan memberkati kita. Amin. Mudah sekali melayani Tuhan. Apanya yang sukar? Yang sukar itulah mengendalikan diri kita, itu yang sukar. Mengendalikan orang lain itu gampang. Kalau kita sudah mengendalikan diri kita sendiri. Para kekasih, itu sebab saya ingin supaya kita semua menyadari ya, harga daripada perasaan kita. Jangan dikorbankan untuk hal-hal yang sia-sia. Seperti jemaat pindah, itu hal sia-sia itu. Buat apa dipikirin? Ya, jangan dipikirin. Ya tapi dia yang menyokong saya, dia keuangannya kuat. Jangan dipikirin. Kalau Anda pikirin, Tuhan tidak kasih ganti yang lebih bagus. Tapi kalau Anda lepaskan, maka Tuhan kasih yang 7 kali lipat lebih bagus dari orang ini. Karena terbukti orang ini tidak setia kepada Anda. Udah. Anda feel free. Ya. Bukan jumlah jemaat yang menghidupi kita orang. Bukan jumlah jemaat yang menjadi indikator, menjadi pertanda dan paradigma atau parameter bahwa kita berhasil. Tidak. Kita berhasil karena kita menyenangkan Tuhan. Itu parameternya. Nah, kalau kita mempunyai patokan demikian, melayani Tuhan itu happy. Tidak ada ganjalan. Ya, tidak ada ganjalan. Para kekasih, itu sebab saya ingin supaya semua saudara menyadari betapa pentingnya kairos. Ya. Ketiga, poin 3, kairos sering dimaknai dengan eukairia. Dari kata eu, bagus, dan kairos, momen kesempatan. Sehingga kairos adalah eukaria, ya, eukairia, yaitu kesempatan, momentum yang bagus. Terus waktu Tuhan, kairos Tuhan adalah momentum yang bagus. Semakin banyak saya mengubah kronos, time is money, menjadi kairos, semakin banyak saya mendapat eukairia dalam hidup saya. Saya akan mendapatkan banyak momentum-momentum yang bagus di dalam hidup saya. Ya, karena saya semakin banyak mengubah kronos, time is money, menjadi kairos. Ya, para kekasih, apa saja kita bisa rubah, karena itu prinsip pribadi kita kok. Ya, itu tidak ada dalam teori teologi, tidak ada. Bahkan orang yang sangat getol dengan teologi, itu kebanyakan, kebanyakan tidak bisa murni kepada firman. Ya, tetapi kalau seorang dia mengutamakan firman, dia akan ahli di bidang teologi. Percayalah. Karena kenapa? Karena Roh Kudus mengajari dia. Walaupun dia tidak pernah duduk di bangku sekolah tinggi teologi alias STT. Ya. Tetapi seorang yang taat kepada firman, dia akan diajari oleh Roh Kudus. Surat 1 Yohanes pasal yang kedua mengatakan, kamu tidak perlu ada seorang pun mengajari kamu. Karena Roh Kudus mengajari kamu. Yang percaya katakan amin. Jadi di sini kita melihat bahwa siapa yang kita berarti. Bukan jemaat yang kita harus berarti. Yang harus kita berarti itu adalah Allah. Dia bukan hanya memberi hidup, tapi dia bisa memberi kemuliaan. Roh Kudusnya yang kita hargai akan memberi kepada kita kemuliaan. Gak usah menghargai orang per orang. Secukupnya aja deh, sewajarnya aja. Jangan berlewat berlebih-lebihan. Ya, saya paling tidak suka kalau seorang hamba Tuhan gembala itu munduk-munduk. Kalau ada jemaatnya yang mampu, yang kaya, yang sugih, terus munduk-munduk. Saya paling tidak suka. Ini pasti pendeta tukang cari muka. Gak usah, tegak aja biasa. Kenapa memangnya? Ya, siapa tahu kita lebih kaya dari dia. Itu sebab saya dan saudara perlu belajar
Ya, untuk menaklukkan perasaan sendiri. Ini penting sekali. Selama seorang masih terikat dengan passion dia yang belum bertobat, passion dia, feeling dia yang belum alkitabiah, maka dia masih dikungkungi dengan berbagai macam hewan-hewan buas di sekitarnya. Tetapi seorang yang mempunyai kemampuan untuk mengubah kronos, time is money, menjadi kairos Tuhan, dia akan selalu tegak. Tidak ada yang bisa melawan dia. Ya, dan itulah yang penting para kekasih. Ya, dan saya berharap baik saudara sebagai part-timer maupun saudara sebagai full-timer, kita semua sama-sama belajar. Siapa yang mengajari kita? Roh Kudus. Kairos adalah satu pemberian ilahi yang dahsyat kepada kita. Makanya tekad ketujuh adalah apa? Aku bisa hidup berkelimpahan. Beri kemuliaan bagi dia. Haleluya. Para kekasih yang terakhir, implikasinya adalah di bidang rohania. Orang yang menantikan momentum kehendak Allah di hidupnya akan terjadi kairos Tuhan lebih kerap kali, lebih sering. Ya, lebih sering. Kairos Tuhan lebih sering terjadi. Contoh kairos yang lain, kita tidak mempunyai prinsip time is money. Oh, Tuhan memberkati kita luar biasa. Kairos Tuhan memberkati kita. Kairos, waktu Tuhan untuk berkat datang sama kita orang. Menakjubkan. Ya, jadi inilah yang Tuhan ingin supaya Anda dan saya menerima. Kemudian, the continuance is, kelanjutannya apa? Kalau kita diberkati berkelimpahan, please, berbagilah. Bagilah, jangan cuma ditimbun, tabung terus. Kalau saudara mendapat kepercayaan Tuhan banyak, saya mendapat kepercayaan banyak, kita harus menyebar banyak. Kalau kita baru dipercaya sedikit, tetap harus menyebar dan membagi dan berkorban. Sesuai dengan kita punya proporsi, kita punya porsi, dan kita punya kemampuan. Nah, Tuhan melihat. Tuhan melihat. Wah, anakku, aku berkati luar biasa, tapi dia juga korbannya luar biasa. Senang hatinya Tuhan. Kasih lebih banyak lagi. Jangan kepikiran tentang hari depan masa tua saudara. Tuhan memelihara. Semua orang yang menaruh harta bendanya, pundi-pundinya, ya, dan juga hidupnya kepada Tuhan, dia persembahkan. Tuhan akan mempercayai dia luar biasa. Amin. Harus dikerjakan. Saudara, satu kali saya jarang melihat account saya, berapa saldo dan lain sebagainya. Saudara, satu kali saya mau kirim uang untuk satu pembangunan STT, satu sekolah. Saya mau kirim sekian puluh juta begitu. Dan ternyata saya tidak bisa kirim. Ada tulisan hubungi bank Anda. Hubungi customer service. Saya sebelum menghubungi, saya coba buka account saya melalui internet. Dan ya ampun, hampir habis. Pantas nggak bisa kirim saya. Dan saya berdoa, Tuhan, Engkau tahu bahwa hamba membagi terus. Dan hamba jarang melihat account hamba saldo berapa. Dan sekarang tidak ada uang. Tuhan kirim berkat-Mu. Karena Engkau tahu hamba bisa Kau pakai. Saudara, luar biasa. Tuhan menjawab itu hanya dalam waktu 2-3 jam. Ya, saudara, tiba-tiba ada pemberitahuan bahwa dari si X bahwa dia baru transfer uang sekian. Dan dia mengatakan minggu depan segitu lagi. Saudara bisa bayangkan. Bahkan saya tidak meminta
yang banyak, tetapi Tuhan bisa memberi banyak. Bila kita ada kelanjutan dari hidup berkelimpahan, ada kelanjutannya. Wah, saya masih perlu banyak. Anak-anak sedang belajar di sekolah, sedang kuliah. Saya perlu pengobatan. Saya perlu jalan-jalan juga dengan keluarga. Tuhan tahu semua kebutuhan. Tuhan tahu segala apa yang kita inginkan. Tetapi kalau kita menomorsatukan pekerjaan Tuhan, menomorsatukan, mempersembahkan yang baik buat Tuhan, yang royal buat Tuhan, maka Tuhan akan memberkati luar biasa. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, ya, saya akan masuk pada bagian penutup. Kairos beda dengan Kronos. Ubah ini, ya. Nih, ya, coba perhatikan layar Anda. Kronos ini. Ubah ini. Kalau ini tidak dirubah, maka tidak ada jalan kelimpahan buat saya. Karena Kronos ini mempunyai konotasi time is money. Ya. Dan konotasinya adalah next time. Konotasi berikutnya adalah this is my me time. Ini me time-ku. Konotasi berikutnya sangat sarkastis, sangat drastis terhadap Tuhan. No time for Jesus. Ini Kronos ini, Kronos. Arloji saudara, dalam bahasa Greka juga sudah diadopsi dalam banyak bahasa dunia, di antaranya bahasa Jerman dan Prancis yang digunakan di Swiss. Kita tahu Swiss adalah negara penghasil arloji terkenal di seluruh dunia. Paling terkenal, Swiss. Pabrik-pabrik dan perajin-perajin eksklusif arloji dari Swiss selalu mencantumkan Kronos pada produk mereka. Ya, selalu ada tulisan Kronos, perhatikan itu. Karena Kronos ini adalah artinya waktu berharga. Waktu berharga. Mereka membuat sehingga semua as-as dari pergerakan itu dari berlian. Bukan cuma intan, tapi dari berlian. Saudara. Kemudian juga semua pegas-pegasnya, per-pernya, semua dari bahan-bahan yang mahal. Ya. Jadi isinya semua logam mulia. Pantas harganya puluhan miliar rupiah. Ya, saudara. Nah, kenapa? Karena orang mendewa-dewakan, orang itu memuja, menyembah Kronos. Ya, kalau saya, Anda, kita sebagai pelayan Tuhan, hidup ini kita hargai dengan Kronos, maka Tuhan tidak bisa memberikan Kairos. Tapi kalau kita tidak menghargai hidup kita dengan Kronos, maka Tuhan akan bisa sering memberi Kairos. Kairos itu mujizat. Kairos itu sesuatu yang dahsyat di dalam hidup kita. Yang mau demikian katakan amin. Para kekasih, kita akan masuk pada slide berikutnya. Ulangan 4 ayat yang ke-10. Hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb. Waktu Tuhan berfirman kepadaku. Waktu Tuhan berfirman kepadaku. Dan hari itu, saya kasih warna beda ya. Hari itu, 1. 2. Waktu Tuhan berfirman kepadaku, itu 2. Nah, 2 rangkaian kata inilah Kairos. Ya, jadi hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku. Hari itu dan saat Tuhan berfirman kepadaku. Lihat, ini kuncinya. Semua hamba Tuhan harus mengerti kunci ini. Hari itu, apakah maksudnya hari itu? Hari itu adalah saat di mana saya dan Anda memberikan waktu kita, konsentrasi kita
untuk berdiri di hadirat Allah. Bukan berkhotbah loh saudara. Tetapi pribadi berdiri di hadapan Allah. Atau berlutut di hadapan Allah. Artinya persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Itu konotasi daripada hari itu. The day. Hari itu. Ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu. Itulah kairos. Ya. Kedua, waktu Tuhan berfirman kepadaku. Wah, ini dahsyat loh saudara. Ini harus dijelaskan pada jemaat ini. Kalau mereka datang ke gereja bukan karena firman, hanya karena puji-pujian, hanya karena mereka bisa bermain tamborin, hanya karena mereka bisa solo, bisa duet, triet, trio, dan lain sebagainya, hanya untuk show of force, wah, mereka kehilangan pahala. Mereka kehilangan waktu Tuhan berfirman kepada mereka. Dus apa dan yang paling bernilai dalam suatu ibadah kebaktian? Waktu Tuhan berfirman. Amin. Ayo sekarang harus dibikin peraturan dalam gereja kita masing-masing. Supaya mereka mempunyai satu gairah. Ketika tiba waktunya firman disampaikan, mereka harus berkobar-kobar, konsentrasi, konsen benar dengan firman. Karena itu kairos. Saudara, hari itu kairos. Kapan? Secara pribadi. Mereka ada di rumah, jemaat kita anjurkan ada saat teduh pribadi. Waktu itu kapan? Komunitas. Waktu Tuhan berfirman kepadaku. Dalam satu komunitas di gereja. Mendengarkan firman Tuhan bersama dengan seluruh jemaat. Walau kecil jumlahnya, no problem. Di mana 2 atau 3 orang berhimpun dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Amin. Jadi di sini pribadi hari itu ketika engkau berdiri di hadapan hadirat Tuhan dan waktu Tuhan berfirman kepadaku di gereja dalam satu komunitas. Itu kairos Tuhan. Jadi seorang anak Tuhan part-timer dan full-timer harus memiliki kesetiaan pada 2 waktu ini. 2 posisi ini. 2 ketika ini, yaitu hari itu, pribadi. Dan saat Tuhan berfirman. Ketika mendengarkan firman di dalam kebaktian. Ya saudara, itu 2 hal akan membuat jemaat segar bugar, sehat kuat. Mereka sakti mandraguna. Mereka mempunyai firewall, tembok api dari Allah yang melingkupi hidup mereka, keluarga mereka, mata pencaharian mereka, hari tua mereka. Saudara, ada firewall karena ada kairos. Saudara, ya. Kemudian waktu duniawi adalah hari, bulan, tahun. Inilah yang dipakai sebagai time untuk harus dipakai untuk menghadap Allah. Ya, saudara. Kemarin komputer saya di office saya, itu nggak tahu kenapa, tiba-tiba jamnya salah, mati. Kemudian, saya nyalain, saya mau masuk pada PowerPoint, nggak bisa. Ada tulisan, waktu komputer Anda, ya dalam bahasa Inggris, waktu komputer Anda salah, keliru. Waktunya salah, aja komputer nggak mau kerja loh saudara. Ya, nah itu sebab saya cari tahu, ya. Saya kalau waktu jam kerja saya bisa minta tolong saudara Lukas. Tapi pada malam, jadi saya coba sendiri, akhirnya saya menemukan. Saya bisa mengubah hari, ya, hari, jam, menit, detik, saya bisa ubah. Nah, maka saya mengubahnya. Nah, bisalah. Komputer bisa jalan. Karena komputer punya kaki bisa jalan. Ya, nah, begitu. Jadi kalau waktu
waktunya tidak tepat para kekasih, maka tidak ada program hidup yang bisa berjalan dalam hidup saya, dalam hidup Anda. Waktu kita harus di-tune, supaya waktu kita tune in betul-betul dengan waktunya Allah. Maka kita bisa produktif, bisa fruitful, berbuah lebat. Seperti contoh yang kemarin saya alami. Ya, begitu waktunya beres, benar, jalan lagi. Jadi saudara, waktu duniawi, hari, bulan, tahun harus dipakai untuk menghadap hadirat Tuhan. Sehingga hari, bulan, dan tahun itu menjadi kairos Tuhan. Sehingga apa yang terjadi saya sudah jelaskan panjang lebar tadi. Ya, itu sebab para kekasih kita perlu belajar mengenai soal ini. Waktu Allah, waktu Tuhan berfirman, kairos. Ingin dipercayai banyak, adakan kairos. Tuhan 100% memberi dengan segera, dengan sempurna bagi sejarah hidup kita. Roma 9 ayat 9 dan 28 sebagai dua ayat yang terakhir, kiranya ada seorang saudara membacakan bagi kita sekalian. Roma 9 ayat 9 dan 28. Roma 9 ayat 9, sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Ayat 28, sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Amin. Terima kasih Ibu Yani. Para kekasih, ini luar biasa. Ayat yang ke-9 ada kairos di situ ya. Perhatikan. Sebab firman ini mengandung janji. Ya, firman ini mengandung janji. Apa? Pada waktu seperti inilah aku akan datang. Dan Sarah, istrimu Abraham, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Hebat ya kairosnya. Tuhan akan datang. Dan Abraham Sarah mendapat anak laki-laki. Saudara, ada kairos. Jadi kairos inilah yang membuat penantian sekian puluh tahun yang lama nian. Tahun nian enggak? Ya, lama nian. Lama banget. Ya. Jadi kalau saudara ada anak yang diberi nama Nian, itu artinya banget gitu ya. Jadi lama Nian sudah menanti. Tapi begitu Tuhan memberikan janji. Ya, pada waktu seperti inilah. Apa itu? Tanggalan. Ya, hari, jam, menit, detik. Kronos. Kalau aku datang, kronos kalian jalankan dengan baik, dengan takut dan gentar, dan kalian mau mengubah menjadi kairos, aku datang kasih anak. Saudara. Ya, apa anak? Anak adalah manifestasi dari kehadiran Allah Tritunggal di dalam hidup kita. Ya, saudara. Itu sebab Tuhan ingin supaya kita semua mempunyai anak. Maafkan saya, walaupun bapak dan ibu pasangan suami istri tidak mempunyai anak sekalipun. No problem. Sekarang ada anak yang lain. Yaitu manifestasi dari Allah Tritunggal. Ya, akan diberikan kepada kita. Wah, kalau kita punya anak yang semacam itu rohaninya, manifestasi daripada Allah Tritunggal dalam hidup kita, itu seperti karunia anak laki-laki kepada kita. Walaupun mungkin kita tidak mempunyai anak satu orang pun. Tidak apa-apa. Anda tetap diberkati bahkan luar biasa. Kalau apa? Kalau betul-betul meminta manifestasi dari Allah. Tuhan, hamba tidak punya anak.
Tapi tolong beri kepada hamba manifestasi daripada Allah Tritunggal dalam hidup hamba. Saudara, maka kita akan dipakai oleh Tuhan luar biasa. Daripada punya anak 3, 7, punya anak 30, tapi berantakan semua, berantem semua. Buat apa? Begitu. Jadi, yang penting adalah anak rohani pemberian Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Ya. Para kekasih, sebab ayat yang tadi kita sudah baca, itu ayat yang ke-9 yang perlu saya sampaikan. Penjelasannya ayat 28. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi. Sempurna dan sesuai kairosku. Alias segera. Segera adalah timing. Nah, kalau di depannya ada sempurna, maka time-nya tidak bisa pakai kronos dalam bahasa Greka. Time-nya harus pakai kairos. Ya, karena kairos hanya dipakai untuk Allah, untuk hal rohani. Tetapi kalau di depannya tidak ada kata sempurna, boleh pakai kronos. Ya, saudara. Tetapi kalau di depannya ada kata sempurna, maka harus menggunakan kosakata kairos. Karena yang sempurna hanya Tuhan saja. Beri tepuk tangan buat dia, haleluya. Jadi itu sebabnya seorang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia tidak jauh dari mujizat. Dia tidak jauh dari semua gerakan tangan Allah. Dia selalu ada di dalam rencana, timing, kairos Allah. Besarkan hati saudara. Hidup cuma sebentar. Tapi kalau hidup yang sebentar ini, kita daya gunakan, kita push, kita maximize, kita betul-betul, sungguh-sungguh total untuk Tuhan, maka setiap kronos bisa saja menjadi kairos buat kita. Dan bila kronos menjadi kairos, maka kita akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan yang dahsyat. Kita akan tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik dalam sorga, hamba telah menyampaikan sedikit dari isi hatimu Bapa. Biar ini boleh memberkati semua kami, mengubah segala paradigma kami, filosofi dari hidup kami dan pelayanan kami yang belum tepat, supaya kami ditepatkan, dibenarkan, dari kurang benar menjadi benar, sesuai dengan firman-Mu. Sehingga hidup kami, baik para part-timers maupun para full-timers, mereka semuanya mengalami mujizat-mujizat kelimpahan dalam hidup mereka. Dan hamba percaya, tidak ada yang mustahil. Itu sebab Tuhan menutup pelajaran Bible Study kali ini. Hamba akan mohon perkenanan-Mu, supaya Engkau berkenan kepada hamba dan para kekasih, untuk kami boleh menggunakan minyak untuk mengurapi kepala kami, sehingga firman ini dimeterai dengan urapan Roh Kudus, sehingga firman ini menjadi berkat dan mujizat dan kuasa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Para kekasih kita segera masuk pada pengurapan minyak. Siapkan minyak saudara. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa minyak ini adalah minyak yang biasa. Tapi ketika Anda dan saya membubuhkan pada tangan kita, silakan. Dan mengangkat tangan kita, taruh tangan kiri pada jantung kita. Dan mari berdoa bersama saya. Tirukan, tapi tidak usah di-unmute, tetap mute. Tapi tirukan di tempat saudara. Ya Allah Roh Kudus, hamba mohon perkenanan, supaya hamba diperkenan menggunakan minyak yang biasa ini.
menjadi minyak urapan yang hamba akan pakai untuk mengurapi kepala hamba, supaya hidup hamba dibaharui, diurapi, disucikan, dilayakkan untuk menerima kelimpahan dari Tuhan, baik di bidang pelayanan maupun dalam bidang bisnis dan kebutuhan rumah tangga. Para kekasih, mari katakan sama-sama sambil kita tumpangkan pada dahi kita. Dalam nama Yesus, sekali lagi, dalam nama Yesus, sekali lagi, dalam nama Yesus, aku mengurapi kepalaku. Mulai dari saat ini, Allah Roh Kudus semakin menguasai hidupku, mengurapi hidupku, selalu membawa aku pada jalan-jalan kemenangannya. Aku akan menjadi berkat, aku menjadi alat kebenaran bagi banyak orang dalam nama Yesus. Para kekasih, angkat dua tangan, semua haturkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Karena Engkau telah memberi kesempatan untuk kami mendengarkan Bible study ini. Dan Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk kami mengurapi dahi kami. Dan ini bukan pekerjaan sia-sia. Ini merupakan satu pekerjaan dahsyat yang terjadi pada kami semuanya. Diberkatilah para kekasih. Firman akan bertumbuh karena ditabur di hati yang subur dan bersih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati. Waktu dan tempat saya serahkan pada Bapak Handi. Baik, beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita, Allah kita. Firman Tuhan yang luar biasa